Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan juga atas nama iNews mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat ibadah berkurban kita mendapatkan imbalan dan memberikan kebaikan bagi kita bersama. Ya, amin. Dan seminggu kita tidak berjumpa. Hari ini kita akan bahas satu persoalan ya, persoalan yang masih kita alami sekarang dan masih belum melandai juga, yaitu masalah pandemik COVID-19 atau Corona. Dan untuk membahas ini, saya akan berbicara mengundang seseorang, ini komandannya dari frontline ya, pahlawan di gugus tugas paling depan ya. Bosnya dokter-dokter sudah hadir sekarang, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih, SH, MH. Ya. Gitu ya? Iya. Malam dok. Malam Pak. Walaupun titelnya ternyata lebih banyak hukumnya daripada dokternya. Iya, tapi kebetulan lebih mendalami ke hukum kesehatan dan hukum kesehatan. Ya. Oke. Nggak jadi spesialis juga ya? Nggak jadi spesialis. Oh, ini ada rezeki kita. Aduh, terima kasih. Ya, okay. Nggak tahu nih daging kurban tadi pagi atau apa? Bang Helmi enggak ya? Ada, nanti ada ya? Ada, tenang aja. Gitu, jadi ada dulu tamatan dari dokternya Unibrau. Saya Brawijaya Malang. Brawijaya Malang. Ya. Terus lulus tahun 96. Oke. Ya, kemudian S2 Hukum itu Universitas Hasanuddin Makassar. Oke. Ya, Makassar. Itu lebih mendalami sebenarnya. Secara umum itu memang magister hukum, tapi kemudian ada tambahan apa istilahnya ya, pendalaman itu tentang hukum kesehatan dan hukum kedokteran ya. Kenapa milih Unhas Makassar? Karena namanya Daeng? Bukan. Ada hubungan juga? Kebetulan waktu itu pilihannya ada dua waktu itu yang mengadakan program itu. Satu di Makassar, satu di Semarang. Sugio Pranoto. Ya, saya dapat banyak informasi yang di Makassar, jadi saya ikut ke Makassar. Bukan karena namanya Daeng, atau Daeng itu malah Anda? Bukan, saya kebetulan Madura. Oh, ini Daeng-Daengan jadi? Ya, jadi bukan karena Daengnya, jadi bukan dapat informasi aja dari Makassar lebih banyak. Ya. Baik dok, makan dulu dan baik. Sementara itu saya akan mengajak pemirsa dan dokter juga untuk menyaksikan tayangan berikut ini sambil kita makan. Silakan. Kondisi Dr. Handoko Gunawan yang kini dirawat di ICU Rumah Sakit Persahabatan Jakarta belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Foto-fotonya saat terbaring di ICU pun beredar luas. Kondisi dokter paru-paru ini mendapat simpati dari sejumlah netizen karena ikut menangani sejumlah pasien positif corona sebelum akhirnya terbaring di ICU. Dr. Gunawan yang berusia 80 tahun dikabarkan mengalami sesak nafas. Dokter ini disebut bekerja terlalu keras menangani pasien corona. Dr. Gunawan menjadi salah satu tenaga medis yang berada di garis depan dalam menangani wabah corona. Selain Dr. Gunawan, seorang perawat yang ikut menangani pasien corona meninggal dunia karena terpapar virus corona. Di tengah makin meningkatnya jumlah pasien positif virus corona, sejumlah tenaga medis menyerukan agar masyarakat tetap berada di rumah. Sejumlah unggahan foto yang berisi seruan agar warga tetap di rumah menjadi viral di dunia maya. Hal ini menyusul imbauan pemerintah agar masyarakat melakukan social distancing atau menghindari kerumunan agar virus tidak terus menyebar. Ucapan terima kasih untuk para pahlawan medis pun beredar luas di media sosial. Sejumlah foto yang beredar menggambarkan dedikasi mereka saat bekerja keras menangani pasien corona. Terima kasih pahlawan medis. Aduh, saya berkaca-kaca mata saya berkaca-kaca juga nih. Dokter Fakih juga gitu ya. Ya, kan sudah banyak yang ini, kawan-kawan yang jadi korban. Ya. Bukan jadi korban, mungkin jadi pahlawan ya. Ya, saya yakin kawan-kawan tidak mau disebut itu. Tapi mereka kan tahu ya. Jadi bagi mereka itu tugas ini kan ikrarnya para dokter. Sebagai dokter. Sebagai dokter sudah berikrar dari awal. Dia akan berdiri dan tegak untuk mengabdi pada kemanusiaan. Jadi tidak ada pilihan.
mungkin bagi petugas kesehatan yang lain kayak perawat, ya. Kemudian yang bagian cuci sampahnya, membersihkan itu cleaning service. ikrannya sama. Jadi untuk makanya saya tidak berani menyebutnya korban, saya menyebutnya mereka pahlawan karena ikrar mereka harus memang melakukan itu. Dok, ada berapa dokter yang terlibat dalam penanganan COVID di seluruh Indonesia? Secara rinci saya tidak menghitung jelas karena seluruh rumah sakit ini sekarang hampirnya semua terlibat dalam penanganan. Spesialis apapun? Pertama sebenarnya yang utama itu ada penyakit dalam, yang terutama yang konsultan paru, kemudian spesialis paru sendiri, kemudian anak yang konsultan paru, kemudian penyakit spesialis anestesi, yang biasanya kalau di ICU dipasang ventilator mereka yang melakukan, spesialis yang bagian pemeriksaan itu testing, patologi klinik, kemudian radiologi, itu terlibat semua. Kemudian kadang-kadang spesialis THT juga ikut karena untuk intubasi kadang-kadang kawan-kawan THT. Tetapi karena pasien cukup banyak sekarang sehingga di internal organisasi itu ada seruan untuk gerakan dokter semesta. Artinya seluruh dokter umum, dokter kebidanan semuanya harus bersiap-siap turun dengan banyaknya pertambahan kasus dan mereka secara rutin dilakukan pelatihan supaya bisa menangani COVID ini. Karena kalau diserahkan ke yang saya sebutkan tadi, itu tidak akan cukup. Ada berapa anggota ini sih, Dr. Fakih? Yang tercatat sekarang ini 190 ribuan. 190 ribuan di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Itu sudah dokter umum dan dokter berbagai spesialis. Dokter gigi nggak masuk di IDI ya? Dokter gigi nggak masuk di IDI. Oh, dia punya ada persatuan dokter organisasi gigi. sendiri. Sambil makan, Ya, Dok? baik. Semoga kita masih enak makan ini. Siap. Aduh. Tadi ada berapa dokter yang meninggal? Ya, meninggalnya kan urusan dengan Tuhan lah Sang Pencipta ya. Dalam menangani sudah ada berapa yang? Saya dapat berita terakhir waktu sore ini sebelum menuju ke sini itu ada 71 orang dokter yang terlapor pada kami. Terlapor. Terlapor. Kemungkinan lebih besar kemungkinan. Saya berdoa tidak, karena kita minta laporan dari bawah jadi. Ya, itu yang kita terpantau dapat. semua Terpantau ya. semua. Insya Allah terlampau. 71 cukup besar ya. Untuk ukuran kematian dokter, sepertinya Indonesia ini yang termasuk yang terbesar. Tadi saya ngelihat Dr. Gunawan atau Dr. Handoko tadi yang dokter senior itu ya. Ya, dokter senior. Tapi akhirnya sembuh. Setahu saya beliau sembuh. Akhirnya. Tapi tadi saya berkaca-kaca waktu ada Dr. Lydia yang dia bilang nggak bisa menghadirin anaknya berulang tahun ya. Itu dalam kenyataannya banyak dokter yang belum bisa menemui keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya hingga saat ini ya, Dok. Jadi bagi yang menangani kasus memang boleh dikatakan kalau tidak seluruhnya hampir rata-rata mereka menghindar untuk pulang ke rumah. Takut menjadi carrier. Takut menjadi apa yang dikatakan dulu istilahnya OTG. Orang tanpa gejala. Itu yang ditakuti karena OTG itu kalau istilahnya gugus tugas ini silent killer. Justru ini yang secara diam-diam berpotensi. Nggak ada tanda sama sekali ya? Karena tidak ada tanda sama sekali. Jadi kewaspadaan tidak ada. Sehingga mudah menularkan. Jadi banyak yang memutuskan ya, supaya daripada menulari orang-orang tersayang di rumah. Lebih baik ada yang tinggal di rumah sakit kalau disediakan tempat penginapan. Ada yang secara mandiri misalnya ke apartemen, dia sewa apartemen berapa bulan atau sewa hotel. Tapi alhamdulillah kemudian setelah ketahuan itu pemerintah memberikan fasilitasi lewat gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Kawan-kawan diberi fasilitas hotel untuk dia tidak pulang ke rumah untuk tinggal situ. 5 bulan dong ini ya, Maret, sekarang April, Mei, Juni, Juli, sekarang menjelang Agustus. Iya, sudah terlewati semua nih hari raya nih, Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi kawan-kawan ya daripada kemudian sakit, menulari dan belum tentu ya, dia mungkin yang katakan carrier, ya masih kuat, sehat, belum tentu kemudian keluarganya yang ditulari memiliki stamina yang sama.
Karena banyak kasus yang bersangkutan staminanya bagus meskipun tertular, ya, tapi begitu menulari bapaknya, ibunya atau anaknya itu menjadi buruk gitu. Nah, itu yang ditakuti oleh para dokter. Karena dokter tahu ilmunya begitu. Sehingga semakin tahu kan semakin takut. Semakin takut. Nah, jadi kawan-kawan khawatir sekali. Tahu ilmunya, tahu risikonya. Ya, ya betul. Aduh, dok, sampai sekarang sudah ada nggak barangkali ini kan dokter ini kan manusia juga ya, Ya. 5 bulan capek gitu. Jumlah pasien bukannya turun malah naik ya, Ya. tidak turun lah gitu. Ya. Udah 5 bulan gitu. Sudah ada nggak yang mungkin ini ketahanan psikologisnya para dokter? Ada mungkin keluhan atau kasus-kasus apa dok? Ada memang keluhan, tapi alhamdulillah tidak bukan keluhan yang sangat berarti. Ya. Karena kawan-kawan menyadari bahwa rakyat negara ini lagi butuh. Luar biasa ya. Justru yang dikeluhkan itu bukan persoalan pribadinya. Ini yang kami kadang-kadang merasa terenyuh gitu. Ya. Yang dikeluhkan itu justru kawan-kawan petugas kesehatan, bukan hanya dokter ya. Itu meminta sekali support. Dari Semuanya pihak, pemerintah, terutama pemerintah. ya, Tapi bukan hanya pemerintah. bukan hanya Ini pemerintah. kan ini harus gotong royong. Semua pihak supaya petugas kesehatan itu bisa bekerja baik, Apa APD? tapi juga aman. Nah, makanya kemudian muncul mohon dipenuhi APD, alat-alat untuk menolong pasien. Karena kadang-kadang kalau ada pasien perlu ditolong dengan alat bantuan tertentu begitu. Ya. Alatnya nggak ada itu stres juga itu petugas kesehatan. Ini saya mau bantu, bisa bantu, tapi Bisa. alatnya nggak ada. Itu kemudian yang terus kawan-kawan ingatkan. Nah, rupanya lebih peduli kepada itu kawan-kawan daripada mungkin kalau capek pasti manusiawi, Ya, ya, ya. bosen pasti. Iya, iya. Tapi Luar biasa. rasanya keluhan biasa. seperti itu tidak terlalu Luar biasa. kencang kami dengar. Iya, luar Yang biasa. banyak didengar itu gimana saya bisa bekerja baik, tapi juga aman selamat. Ya. Itu yang kita juga suarakan. Ya. Baik, Dok, tahan dulu. Ya. Kita break dulu. Kita akan segera kembali. Kita akan gali sisi human interest dari pahlawan-pahlawan kesehatan yang sedang berjuang ya mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan penderita-penderita COVID-19 yang sekarang melanda Indonesia dan juga seluruh dunia. Kita akan segera kembali setelah ini.